Hari ini adalah hari yang istimewa. Istimewa bagi Gereja Katolik. Mengapa? Pada masa Prapaskah tahun 2022 ini, ada 2 hari raya yang dirayakan gereja pada saat masa Prapaskah. Yang pertama adalah Hari Raya Santo Yosef yang jatuh pada hari ini, 19 Maret. Dan yang kedua adalah Hari Raya Kabar Sukacita yang jatuh pada tanggal 25 Maret. Ketentuan gereja menyatakan, selain hari Minggu, pada 2 hari raya di tengah masa Prapaskah ini boleh dirayakan dengan meriah. Ibu, Bapak, Romo, Suster, Bruder sekalian, hari ini bukan hanya sekadar hari istimewa bagi Gereja Katolik karena hari ini adalah Hari Raya Santo Yosef, tetapi juga istimewa bagi paroki kita. Menjadi istimewa bagi paroki kita karena di paroki kita juga berkarya para suster KSSY, Kongregasi Suci, Kongregasi Suster Santo Yosef. Marilah kepada Yosef, hatinya setiawan, yang dipanggil oleh Tuhan, Bapa pilihan. Santo Yosef, bantulah Tuhan rahmat Allah. Santo Yosef, bantulah turunkan rahmat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang ada di rumah, Romo, Bruder, Suster, serta saudara-saudari sekalian yang ada di gereja ini, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Maria. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan budi kita seraya mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang istimewa. Istimewa bagi Gereja Katolik. Mengapa? Pada masa Prapaskah tahun 2022 ini, ada 2 hari raya yang dirayakan gereja pada saat masa Prapaskah. Yang pertama adalah Hari Raya Santo Yosef yang jatuh pada hari ini, 19 Maret. Dan yang kedua adalah Hari Raya Kabar Sukacita yang jatuh pada tanggal 25 Maret. Ketentuan gereja menyatakan, selain hari Minggu, pada 2 hari raya di tengah masa Prapaskah ini boleh dirayakan dengan meriah. Ibu, Bapak, Romo, Suster, Bruder sekalian, hari ini bukan hanya sekedar hari istimewa bagi Gereja Katolik karena hari ini adalah Hari Raya Santo Yosef, tetapi juga istimewa bagi paroki kita. Menjadi istimewa bagi paroki kita karena di paroki kita juga berkarya para suster KSSY, Kongregasi Suci, Kongregasi Suster Santo Yosef. Maka kalau Anda lihat ada patung Santo Yosef yang secara khusus dibawa, dipanggul dari susteran KSSY. Ya. Apa yang menarik? Suster-suster KSSY mempunyai pelindung. Pelindungnya adalah Santo Yosef. Karena itu hari ini juga adalah hari besar bagi para suster KSSY yang berkarya di paroki kita. Bukan hanya berkarya di paroki kita, tetapi juga tadi dikatakan di dalam intensi 25 tahun otonom menjadi Kongregasi Suci Santo Yosef di Medan. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, apa yang bisa kita tarik dari keteladanan dan keutamaan Santo Yosef? Gereja sudah mengangkat Santo Yosef sebagai pelindung banyak hal. Pelindung tukang kayu, pelindung gereja semesta, pelindung Bapak keluarga, pelindung keluarga-keluarga sederhana. Dan tahun 2021 yang lalu, Paus Fransiskus menyatakan tahun 2021 sebagai tahun Santo Yosef pelindung gereja universal. Dan itu dinyatakan juga dalam dokumennya yang disebut dengan Patris Corde. Santo Yosef menjadi teladan bagi seluruh gereja universal. Kalau kita kembali kepada Injil hari ini,
Dikatakan di sana, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Maka kita lihat bahwa keteladanan Yusuf adalah keteladanan pribadi yang tulus hati, yang sederhana, yang mudah menolong, yang ringan tangan. Dan karena karakter yang baik inilah, Tuhan Allah mengundang Santo Yusuf dalam seluruh rencana keselamatannya. Maka datanglah mimpi itu kepada Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus." Santo Yusuf adalah pribadi yang diundang, manusia biasa yang diundang dan terlibat dalam rencana keselamatan Allah. Kita bisa membayangkan kalau dalam mimpi itu Yusuf menolak, kita tidak tahu apakah rencana keselamatan Allah akan tetap terjadi dalam pribadi Yesus. Tetapi karena Santo Yusuf, maka rencana keselamatan Allah itu terjadi. Maria melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosanya. Dan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dengan demikian, Yusuf adalah seorang yang bukan hanya sederhana, yang bukan hanya murah hati, yang bukan hanya terbuka terhadap rahmat Allah, tetapi dia sendiri menjalin relasi yang begitu dalam dengan Allah, sehingga ia pun diperkenankan masuk dalam rencana keselamatan Allah. Ibu bapak, saudara sekalian, semoga keteladanan dan keutamaan Santo Yusuf tak henti-hentinya mendorong kita menjadi pribadi yang senantiasa juga terbuka terhadap rahmat Allah, rendah hati di hadapan Allah, tulus dalam menjalankan kehendak Tuhan. Pada hari ini secara khusus juga setelah homili, kita akan mendengarkan dan menyaksikan bagaimana para suster KSSY ini juga memperbaharui memperbaharui kaul mereka di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saya mengundang para suster KSSY untuk berdiri di depan altar dan mengucapkan pembaharuan kaul bersama. Tuhan dan Allahku, saya Suster Maria Henrika membaharui kaul kepadamu di hadapan wakil gereja kudus untuk hidup dalam ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan seturut nasihat Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi dan Direktorium Kongregasi Suster Santo Yosef Medan selama dan seumur hidupku. Demikianlah janjiku ini kuperbuat dengan sepenuh hati, dengan kebebasan pribadi yang penuh, dan dengan semangat pengabdian demi pengudusan gereja dan pelayanan kepada Allah dan sesama dalam persekutuan orang kudus, terutama Santo Yosef dan Santa Maria. Dengan bantuan Roh Kudus dan para suster, saya dapat memenuhi janjiku ini dengan tekun dan setia sampai akhir hidupku. Atas nama gereja, saya menerima kaul suster. Semoga Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya setelah pembaharuan janji kaul bersama ini untuk senantiasa bertekun sampai akhir. Amin. Amin.
Sekali lagi, agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Pertama sekali kami sangat berterima kasih kepada Pastor Paroki yang telah memimpin perayaan ini dan juga mengizinkan kami merayakan Pesta Santo Yosef Pelindung Kongregasi sekaligus perayaan syukur 25 tahun otonom KSCC Medan. Juga kami berterima kasih kepada para undangan kami, kepada kita semua yang hadir di sini, bruder, suster, Bapak, Ibu, yang turut mendoakan kami dalam perayaan tadi. Semoga kami makin setia sebagai religius KSCC dan bisa menghidupi kaul-kaul kami sebagaimana kami janjikan tadi. Seperti Romo katakan, memang hari ini adalah hari sangat istimewa bagi kami. Karena selain merayakan Pesta Pelindung Santo Yosef, kami merayakan 25 tahun otonom KSCC. Semula kami masih provinsi dan menyatu dengan Generalat di negeri Belanda, rumah induk di Amersfoort, Keuskupan Utrecht, negeri Belanda. Tahun 1931, KSCC mengembangkan sayap ke Sumatera, ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. 66 tahun kemudian, melihat perkembangan panggilan, perkembangan karya, diproses untuk bisa menjadi otonom. Melihat panggilan di negeri Belanda sudah mulai surut. Dan pada Maret 97, Roma mengeluarkan dekret persetujuan otonomi untuk KSCC Medan, dan pada tanggal 19 Maret 97 menjadi hari pendirian Kongregasi Santo Yosef di Indonesia, dan Generalatnya di Medan maka menjadi KSCC Medan. Penuh rasa syukur kami merayakan hari ini karena biji sesawi yang kecil telah menjadi pohon berkat penyertaan dan belas kasih Tuhan. Moga-moga ke depan menjadi pohon yang rindang yang bisa membuahkan kasih dan kebaikan. Sekarang anggota Suster KSCC setelah 25 tahun otonom ada 218 orang, belum begitu banyak kali. 148 yang sudah kalau kekal, ada 70 yang junior termasuk 4 yang ada di sini. Tuhan selalu mendampingi kami dan kami merasakan penyelenggaraan itu. Maka pada hari ini para suster itu sudah tersebar di 8 keuskupan, mulai Keuskupan Agung Medan, Sumatera, sampai Keuskupan Merauke, Papua. Baru juga dibuka di Tanjung Selor untuk karya yang baru. Adapun karya-karya yang kami tangani, ada pendidikan formal dari TK sampai SMA, juga ada karya pastoral. Namun seperti kami mewariskan semangat dari pendiri, dari perintis, karya-karya yang kami tangani lebih banyak karya sosial. Panti asuhan, pendidikan dan pemberdayaan anak-anak berkebutuhan khusus, SLBA, tunanetra, SLBB karya murni. Juga ada rehabilitasi narkoba, ada panti werda atau pelayan kepada lanjut usia, dan baru dibuka juga pelayanan kepada anak-anak autis di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kami berkecimpung dengan mereka-mereka yang lemah, yang berkebutuhan khusus dan yang membutuhkan pelayanan. Dalam menghidupi panggilan dan pelayanan di karya ini, kami mencoba menghayati sebagai pendorong kesadaran spiritualitas kesejahteraan, di mana manusia kita, setiap orang, diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ini menjadi semangat dasar dari para perintis, dan kami KSCC merasa terpanggil untuk mewujudkan penghargaan yang dalam, penghormatan terhadap martabat manusia secara terus-menerus dalam keadaan apapun sebagai citra Allah. Ketika
Keuskupan membuat tema ini, kami pun merasa tersentuh. Rupanya roh yang sama menggerakkan gereja di sepanjang perjalanan, di sepanjang zaman. Kami juga meneladani Bapak Yosef, seperti Romo katakan tadi dalam homili. Yosef yang tulus hati, yang setia, yang rendah hati, dan juga yang selalu taat melakukan kehendak Allah, betapapun sulit dan beratnya yang harus dihadapi. Maka tugas ini bagi kami tidak mudah, sulit, banyak tantangan, hambatan, bisa dari diri kami sendiri pun dari luar diri dalam karya. Kami sadar sebagai citra Allah, kami pun sering lemah, rapuh. Karena itulah kami selalu diajak mengarahkan hidup kami kepada Dia, Sang Sumber Hidup, pusat dan tujuan dari segalanya, Allah sendiri. Maka kami selalu diingatkan supaya relasi dengan Allah itu sungguh-sungguh menjadi landasan. Untuk ini kami mohon tetap doa dan dukungan dari Bapak Pastor atau Romo, Bruder, Suster, dan kita semua. Kami memang dalam perjalanan kerap mengalami juga karya Allah, penyelenggaraan ilahi. Mungkin Santo Joseph juga mendoakan, membantu dan memelihara kongregasi ini. Tapi juga kami sangat mengalami banyak dukungan, perhatian, bantuan dari pihak gereja. Di Jakarta ini keuskupan, paroki, Tatora ini, para pastor dengan perhatiannya, DPP, Ketua Lingkungan Umat, sangat kami rasakan bantuannya. Dan terutama bagi para donatur kami yang hadir di sini, yang selalu peduli dan siap membantu, kami sangat berterima kasih sekali. Kami hanya bisa bermohon, semoga Allah sumber segala kebaikan dan kasih melimpahkan berkat-Nya bagi Romo, bagi donatur kami, Bruder, Suster, dan kita semua yang turut merayakan pesta hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sia-sia, matur nuwun, mauliate, horas. Sekali lagi terima kasih. Saya atas nama Romo Paroki dan Dewan Paroki mengucapkan sekali lagi provisiat kepada para suster dari Kongregasi Suster Santo Yosef Medan yang merayakan Pesta Pelindung dan 25 tahun seperti dikatakan otonom ya. Dan semoga pelayanannya senantiasa penuh dengan kegembiraan, dengan sukacita dan membawa inspirasi bagi umat paroki. Saudara sekalian, mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, Ekaristi kita pada Hari Raya Santo Yosef sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.